Kan harusnya mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya. Nah, itu tokohnya namanya El Sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Bisa ya? Bisa ya? Nah, ini rusak kalau masukkan asam sulfat. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Nah, masukkan gantengan ya. Ya pokoknya El Sulfat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Kubu Roy Suryo ngamuk-ngamuk lantaran tak terima saat mengetahui berbagai dokumen-dokumen dari Pak Jokowi sudah dimusnahkan oleh KPU Solo. Padahal pemusnahan dokumen sudah berjalan sesuai prosedur yang memang dijalankan. Tapi di sini Roy Suryo, teman-teman, apalagi para pengacara-pengacaranya, ini marah-marah, sangat marah-marah karena ya itu menyebut sebuah pelanggaran hukum. Ini menarik, teman-teman, karena ya perseteruan antara Pak Jokowi dan juga Roy Suryo terus berlanjut bahkan sampai ke meja hijau persidangan. Tapi yang paling menarik adalah respon dari Pak Jokowi yang ya menganggap hal ini sebuah hal yang lumrah. Kita hari ini bakal melihat perdebatan antara kedua tokoh kubu Pak Roy Suryo dan juga kubu Pak Jokowi ini yang saling beradu argumen terkait keputusan KPU Solo yang memusnahkan ini. Teman-teman, arsip ijazah Pak Jokowi, apakah hal itu memang diperlukan atau tidak? Kita bakal tengok di video ini dan nanti teman-teman yang bakal menentukan siapa yang lebih logis, siapa yang lebih bisa diterima oleh akal sehat. Nah, tanpa panjang lebar, kita bakal simak informasi selengkapnya. Kan harusnya mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh, minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan gitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi. Izin. Karena ini itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 Itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Saya, Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik
terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan, termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi kami memperoleh data, yaitu adalah salinan ijazah atas nama Joko Widodo untuk syarat pencalonan wali kota tahun 2005 sampai 2010, terus kemudian 2010 sampai 2014. Nah, ini adalah tanda terimanya yang kami mintakan. Kemudian ini adalah berkas yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk pencalonan wali kota pada tahun 2005-2010, kemudian dilanjutkan 2010 sampai 2014, yaitu ijazah UGM. Ya, ini formatnya sama seperti kemungkinan ini formatnya adalah sama seperti yang diberikan oleh KPU Pusat kepada Pak Bonatua dan kepada Pak Komabdin. Jadi ini berkas diberikan dan ini sama, jadi tahun 2005 sampai 2010 dan digunakan kembali pada tahun 2010 sampai 2014. Kita diberi kemudahan dari KPU dan Komisioner Surakarta untuk mendapatkan permohonan kita, untuk mendapatkan ini yang diberikan fotokopi dari KPU Komisioner Surakarta, dan semoga nanti bisa barokah. Kita ingin amal pilihannya untuk Fasabil Khairat, memudahkan dan insya Allah nanti bisa membantu pelaksanaan dalam kita pengajuan upaya yang kita lakukan. Dan kami juga selaku tim itu terima kasih sekali selaku kuasa hukum, terima kasih kepada KPU Surakarta dan intinya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU daerah Surakarta, yaitu telah memberikan ini dan resmi ini diberikan oleh Ketua KPU Pak Justinus Arya dan para komisioner. Tadi kami sudah bertemu di dalam dan kami juga ada dokumentasi berupa foto, ya nanti mungkin bisa kita kirimkan karena kami tadi juga mintanya foto atas persetujuan beliau juga untuk dokumentasi. Jadi ini berkas yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia yang juga akan kami sinkronkan kepada KPU Pusat. Jadi katakan Ibu Leoni tadi, suasana persidangan sangat bagus dan nampak jelas Komisi Informasi Pusat tidak tersandera dalam kasus keinginan masyarakat untuk membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Yang kedua, ada pola yang kita lihat seakan-akan UGM terutama berlindung di balik proses penegakan hukum di Polda Metro Jaya
yang akan menutup jalan bagi masyarakat, terutama bagi para pemohon ini untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan ijazah Jokowi yang diduga saat ini sebagai ijazah yang palsu. Jadi dengan membangun argumentasi bahwa sebuah dokumen sudah di tangan Polda Metro Jaya, itu berarti pertahanannya sudah double. Pertama, mereka menyatakan itu informasi publik yang dikecualikan. Yang kedua, ketika masuk dalam ranah hukum, terutama penyidikan tindak pidana, maka ini menjadi kewenangan Polda untuk menyatakan tidak membuka kepada siapapun. Dikhawatirkan akan mempengaruhi, menghambat jalannya proses hukum. Jadi ini yang kita sesalkan. Harusnya pihak kepolisian atau pihak UGM, walaupun dokumen itu semua dinyatakan disita, tetapi tadi sudah ditegur oleh majelis komisioner bahwa UGM kan pasti punya arsip. Tidak semua dia serahkan, karena ini kan dokumen sifatnya administrasi. Jadi arsip itu harus ada. Tetapi ini mereka sepertinya ada permainan, ada konspirasi besar. Bahkan di dalam kaitannya dengan pemusnahan dokumen, berdasarkan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023, ini dokumen ini belum jatuh tempo untuk dimusnahkan. Tetapi KPU Solo sudah memusnahkan, sehingga kita kita mempunyai analisa, jangan-jangan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 ini dikeluarkan untuk pemusnahan dokumen itu demi melindungi Jokowi. Ini yang kita akan bongkar karena ini ada aspek pidana. Pemusnahan dokumen sebelum jatuh tempo itu kejahatan yang menurut Undang-Undang Kearsipan ancaman pidananya 10 tahun. Saya kira itu saja, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Oke, saya dulu ya. Ya. Baik. Jadi saya sedikit tambahkan. Alhamdulillah saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jovi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi, itu adalah kita semua wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita menunjukkan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, tampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025, ketika di kampus Gajah Mada, yang waktu itu wakil rektor UGM, Prof. Wening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah, kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah, ya silahkan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bon Jovi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Ini adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya, nah itu tokohnya namanya L-sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Ya. Bisa ya? Nah, ini rusak kalau masukkan asam sulfat. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Nah, masukkan gantengan ya. Ya pokoknya L-sulfat yang jelas. Nah, Dr. Leoni maju terus bersama Pak Lukas dan kawan-kawan dari Bon Jovi ya, Ahyar dan kawan-kawan didampingi Pak Petrus, kemudian Pak Jamada Gersang, kemudian ya Pak Peter dan semuanya Pak Zam dan semuanya ya. Pokoknya saya hadir untuk membersamai karena kita adalah satu adalah kita. Terima kasih. Jadi pembandingnya ya, saya kasih tahu pembandingnya. Ya. Tahun 1861 ada Abraham. KPU ketika mendapatkan ijazah tersebut, apakah memang 1 tahun boleh dimusnahkan atau memang aturannya itu ada waktunya 3-5 tahun, Bang Ferry? Ya, kalau kita berpedoman kepada PKPU 17 ya, kan ada ketentuan pasal 3, pasal 6 ya. Sebuah dokumen yang kemudian bisa dimusnahkan itu kan ada beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan pemusnahan itu kalau tidak dilarang oleh undang-undang.
undang-undang kan melarang harus 5 tahun ya. Jadi ya harus 5 tahun. Kedua, kalau seandainya dokumen itu tidak berkaitan dengan persoalan hukum. Nah, waktu Pak Jokowi mendaftar tentu belum ada persoalan hukum. Tapi coba simak ketentuan pasal 6 ya. Di pasal 6 itu ada dokumen yang harus dipermanenkan. Apa saja jenis dokumen yang harus dipermanenkan? Satu, yang berkaitan dengan kesejarahan. Nah, dokumen-dokumen Pak Jokowi itu berkaitan dengan kesejarahan, termasuk kesejarahan Solo dan pemilu kita. Harusnya dipermanenkan tuh, bukan dimusnahkan. Kedua, sebagai pertanggungjawaban nasional, dokumen yang berkaitan dengan Pak Jokowi sebagai wali kota Solo dan lain-lain itu kan adalah bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu kada di dalam dokumen nasional. Jadi konsep data ini harusnya permanen. Nah, kenapa kemudian KPU yang harusnya mempermanenkan dokumen, data, dan segala hal yang berkaitan dengan Pak Jokowi malah memusnahkan. Ini kalau dibaca ya beberapa logika yang terjadi, misalnya sekarang dimusnahkan, sebelumnya KPU RI berupaya agar dokumen-dokumen itu tidak bisa ditampilkan di dalam persidangan. Jadi memang ada nuansa yang mencurigakan. Saya tidak menuding ya, tapi saya mau menjelaskan siapapun yang belajar sekolah hukum, terutama aparat, pasti mencurigai pola begini ya. Kok dokumen dimusnahkan, lalu kemudian ada upaya untuk mencegah dokumen itu bisa ditampilkan dalam persidangan. Jadi sebenarnya sudah ada bukti-bukti petunjuk, sebenarnya ada upaya menghilangkan alat bukti yang sebenarnya tidak sehat juga untuk Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan mengakui bahwa dokumennya asli. Harusnya ya dia kemudian berupaya membuat suasana keriuh rendahan ini hilang dengan kemudian menunjukkannya saja kepada publik. Itu belajar dari Hakim Konstitusi ya. Pak Arsul tadi. Ijazahnya Pak Arsul menunjukkan. Itu gitu caranya kalau ijazah asli lah, kurang lebih gitu ya. Baik. Nah, mestinya menurut saya KPU Solo ya tidak melakukan upaya terburu-buru itu, apalagi menyebut bahwa 1 tahun. Kalau dia baca peraturan KPU sendiri, itu sebenarnya sudah tidak boleh dimusnahkan untuk dokumen Pak Jokowi. Kalau dia baca undang-undang, lebih lagi tidak dilarang itu. Jadi menurut saya memang ada beberapa faktor yang membuat orang merasa ada yang janggal dalam konteks ini, dan mestinya ini yang perlu dijernihkan. Oke, Bang Ferry, apa sih pertimbangan ya mungkin dari KPU-nya ya sehingga perlu untuk dimusnahkan? Apakah ini menjadi suatu hal yang wajar saja, hak dari KPU saja, tapi bukankah itu berhak untuk masyarakat ingin tahu untuk bagian dari pertanggungjawaban untuk tetap disimpan dokumen berkas ijazah Pak Jokowi? Bang Andi. Perhatikan ketentuan ini ya, Mas, ketentuan PKPU itu. PKPU itu mengatakan begini, ada beberapa dokumen yang bisa dimusnahkan. Misalnya diambil contoh di dalam ketentuan itu adalah dokumen soal hasil pemilu. Baik. Jadi sudah selesai pemilunya ya, sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun begitu ya. Itu boleh dimusnahkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya dokumen itu didigitalisasikan terlebih dahulu, baru dimusnahkan. Nah, bayangkan ada dokumen yang penting boleh dimusnahkan, tapi harus digitalkan dulu. Nah, coba dia tanya ke KPU, ketika dia musnahkan dokumen ini, dia sudah digitalkan nggak dokumen sepenting ini, yang sebenarnya malah harus perintah peraturannya dipermanenkan ya, karena ini berkaitan dengan sejarah. Bayangkan 10-20 tahun lagi kita akan baca sejarah ada seorang tukang kayu yang maju, yang mendapatkan simpatik dari publik, lalu kemudian dia berhasil menjadi wali kota Solo. Itu kan sejarah yang sebenarnya dilarang kemudian untuk dimusnahkan, bahkan disebut harus dipatenkan, harus dipermanenkan. Jadi tidak boleh dimusnahkan, dipermanenkan tuh dokumen, karena dokumen sejarah. Ada seorang rakyat tukang kayu berhasil jadi wali kota, bahkan kemudian jadi presiden. Itu dokumen penting sejarah, bahkan mahal nilainya dalam kesejarahan kita, tapi faktanya kemudian dimusnahkan.
Makanya ada tingkah laku dari penyelenggara, menurut saya wajar saja dicurigai oleh publik karena dia sendiri menentang peraturan yang dia buat, menentang ketentuan undang-undang yang sebenarnya makin membuat runyam situasi untuk hal yang disebut ijazah doang gitu ya. Kalau saya sih mau nunjukin ijazah, itu hakim konstitusi mau nunjukin ijazah, sehingga tidak perlu ke persoalan hukum pidana sebagai ultimum remedium ya, obat terakhir. Nah, ini persoalan yang mudah sebenarnya, tetapi ya dipersoalkan menjadi rumit begitu. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak jalannya perdebatan yang sangat panjang antara kedua tokoh. Yang jelas, saya sangat penasaran dengan akhir dari drama ijazah ini. Mana kubu yang benar, mana kubu yang benar-benar ini punya bukti paling kuat. Kita bakal tunggu update selanjutnya. Karena itu, jangan lewatkan update terbarunya dari Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya teman-teman, terima kasih telah menyimak informasi dari Kajian Online. Kita bakal lanjutin video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.